Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Jas Merah, kali ini bersama dengan saya Yulia Ratnasari, kita akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Tujuan kita mempelajari pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu mengidentifikasi tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Dan yang kedua, agar kalian mampu mendeskripsikan tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Dan yang ketiga, agar tentunya mampu memahami tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mendapat sambutan baik dari rakyat setempat. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa Eropa melakukan monopoli perdagangan serta turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dan urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal. Tindakan bangsa-bangsa Eropa tersebut sangat mengganggu rakyat, salah satunya adalah rakyat Makassar. Berikut ini adalah latar belakang perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Kerajaan Makassar terletak di Sulawesi Selatan, merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Dilihat dari letak geografisnya, letak Kerajaan Makassar sangat strategis karena berada di pesisir dan berdekatan dengan pelabuhan besar bernama Pelabuhan Somba Opu. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 hingga 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Berikutnya adalah VOC. VOC merupakan kongsi dagang milik Belanda yang merupakan pesaing berat Kerajaan Makassar. VOC adalah singkatan dari Vereniging Oost-Indisch Compagnie. Masa kekuasaan VOC dianggap sebagai akar kolonialisme di Indonesia. Pada masa kekuasaan VOC inilah Indonesia dan seluruh kebijakan VOC mendapat izin dari pemerintah Kerajaan Belanda. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan Kerajaan Belanda di Indonesia. Untuk pembentukannya sendiri, VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh Kerajaan Belanda. Dalam perkembangannya, VOC sendiri adalah merupakan kongsi dagang yang memiliki hak oktroi atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kongsi dagang manapun yang ada di Eropa. Berikutnya adalah pengaruh VOC terhadap Makassar. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapat pengaruh di Makassar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Selanjutnya adalah pertempuran VOC dengan Makassar dan strategi perlawanan rakyat Makassar. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Makassar. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 hingga 1667 dalam bentuk perang besar dan adanya politik adu domba. Berikutnya adalah Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spilman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Botai dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Penyebab kegagalan rakyat Makassar.
perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba atau divide et impera Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Setelah Arupalaka berhasil menguasai benteng pertahanan Gua Talo di Barombang, kemenangan Arupalaka sekaligus menandai kemenangan VOC. Kemenangan tersebut memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Ini adalah merupakan isi dari perjanjian Bongaya. Jatuhnya Kerajaan Makassar. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapa Somba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Anak-anak ibu yang berbahagia, ini adalah merupakan gambar dari tokoh Sultan Hasanuddin yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, yang merupakan raja dari kerajaan Gua Talo. Dan gambar kedua adalah Arupalaka, Raja Bone. Baik, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Ada 3 faktor penyebab perlawanan rakyat Makassar, yaitu Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar, dan Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Ya, jadi anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, itulah beberapa perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Sebagian besar perlawanan pada masa itu terjadi untuk melawan dominasi asing yang merugikan bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan yang terjadi menunjukkan rakyat berjuang dengan gigih dan pantang menyerah. Semangat tersebut hendaknya anak-anak ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sahabat Gas Merah, setelah menyimak video yang barusan, harapannya sahabat Gas Merah mampu memahami tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.